Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya adalah: yang pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, tidak berlakunya UUD sementara 1950; dan yang terakhir, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Latar belakang: konstituante mengalami kebutuhan dalam menyusun konstitusi yang baru karena perbedaan pandangan antar partai politik yang sangat tajam, ketidakstabilan politik yang berdampak pada ketidakstabilan keamanan dan ekonomi. Tujuan: mengembalikan sistem pemerintahan yang lebih stabil dengan menerapkan sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945, memperkuat wewenang presiden dalam mengatasi krisis nasional. Pembentukan lembaga-lembaga negara. Setelah keluarnya dekret presiden, dibentuk beberapa lembaga penting, antara lain: yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS. MPRS dibentuk sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara dan memilih presiden seumur hidup. Anggota MPRS terdiri dari perwakilan partai politik, utusan daerah, dan golongan tertentu yang ditunjuk oleh presiden. Yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disingkat DPAS. DPAS berfungsi sebagai penasihat presiden. Anggota DPAS ditunjuk langsung oleh presiden untuk memberikan saran terkait kebijakan pemerintahan. Ketiga, Front Nasional. Didirikan untuk menghimpun kekuatan politik dan sosial dalam mendukung program-program pemerintah dan menjaga kesatuan bangsa. Lembaga perwakilan daerah dan partai. Selain itu, lembaga-lembaga daerah yang mewakili partai-partai juga tetap ada meskipun dibatasi perannya oleh pemerintah pusat. Penyimpangan yang terjadi. Dalam penerapannya, terdapat beberapa penyimpangan yang menimbulkan kontroversi, yaitu penyimpangan kekuatan MPRS dan DPAS. MPRS yang seharusnya bersifat independen dan memiliki wewenang tertinggi dalam memilih presiden menjadi lembaga yang dikendalikan oleh Soekarno. MPRS bahkan mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Pengabaian fungsi check dan balance, lembaga-lembaga ini terutama DPS dan MPRS akhirnya hanya menjadi alat pemerintah tanpa adanya kontrol yang jelas. Pengawasan terhadap keputusan presiden sangat lemah karena anggota MPRS dan DPS merupakan orang-orang yang ditunjuk langsung oleh presiden. Pemanfaatan Front Nasional untuk kepentingan politik. Front Nasional yang seharusnya menjaga persatuan bangsa dijadikan alat politik untuk menggalang dukungan bagi kebijakan presiden tanpa ruang bagi oposisi. Sentralisasi kekuasaan pada presiden. Dekret Presiden 1959 memungkinkan sentralisasi kekuasaan pada presiden sehingga Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan memiliki pengaruh dalam yudikatif. Sistem demokrasi yang terpimpin ini dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Dampak penyimpangan. Krisis demokrasi. Demokrasi terpimpin menutup ruang bagi partisipasi politik dari partai-partai yang tidak mendukung pemerintah. Konflik politik, terdapat perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak puas seperti PRI atau Permesta dan kelompok lain yang menentang dominasi pemerintah pusat. Keterbatasan oposisi. Partai-partai politik yang berseberangan dengan pemerintah dibungkam atau dipinggirkan sehingga tidak ada mekanisme kontrol terhadap pemerintahan yang efektif.